Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Pengikut Dajjal itu nanti ada 8 kelompok. Ketahuilah, siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Dia tidur kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud, kemudian dia bangun kembali, dia tahajud kembali, dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya orang-orang beriman, ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk, lama rukuknya, dia iktidal, lama iktidalnya, dia sujud, lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali. Setelah terbangun masih gelap seperti tadi. Dia kembali bangkit, sholat lagi seperti tadi. Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur. Kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, Masya Allah, sampai pada saat dimana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan, masih gelap gulita. Apa kata orang-orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? Padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat, yang nggak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, udah banyak tanda-tanda kiamat, tetap aja nggak percaya. Akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam, sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya, ya. Kemudian orang berkumpul di masjid, salat subuh berjamaah, imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi, rencananya sampai terbit matahari. Ternyata masih gelap gulita setelah itu semua. Sang imam berkata, mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan. Coba lihat, kemana jam tangan perginya? Jam tangan kemana? Obor untuk lihat jam kan ada, kemana jam tangan? Jangan lupa, ini teknologi, semua yang bersifat teknologi sudah selesai. Orang berpatokan hanya kepada matahari. Kemudian kata imam, terlalu cepat kita tadi kumandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya. Kemudian dikumandangkan lagi azan subuh. Kaum muslimin sholat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan lagi 3 kali kaum muslimin, 3 kali. Baru setelah itu mereka berzikir sepuas-puasnya zikir, mulailah nampak langit mulai terang. Tetapi anehnya bukan dari timur, dari barat. Orang-orang beriman paham inilah dia. Tapi sejak matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sejak itu semua isi Al-Quran, baik yang ada di dalam mushaf, isinya hilang, Pak. Lembaran putihnya saja yang tersisa. Begitu juga yang hafal Al-Quran, dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya. Hafiz Al-Quran hilang seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya hilang. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang beriman telah tercatat. Hari ini iman kalian yang beriman telah sah, kata Allah. Hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima. Dan sejak itu tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Tapi itu kaum muslimin, matahari hanya terbit setengah hari saja. Dari sebelah barat, itu barat umpamanya, terbit hanya setengah hari.
Rasul berkata, dia kembali bergeser, kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam sebelah barat. Kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur. Coba lihat begitu cepatnya. Tayyib, kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kemana perginya matahari? Nah, ini ada hadis yang panjang dari Imam Muslim. Mari kita simak. Dengan hadis inilah, dengan penuh hormat, saya harus membantah pernyataan Syekh Imran Hussein, di mana beliau mengklaim maksud matahari terbit dari sebelah barat di akhir zaman adalah Islam nanti akan bangkit dari Amerika dan dari Eropa. Pernyataan itu saya bantah dengan hadis ini, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Iman jilid 2 hadis nomor 195 dan 196. Kok bisa malamnya 3 malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang sekali sehingga puas orang tahajud? Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak, tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Ngapain? Matahari pergi ke bawah arash, meninggalkan orbitnya, dan dia terus melesat sejauh-jauhnya sampai berada di bawah arash. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang memberikan, sampai di bawah arash, tepat dekat Sidratul Muntaha. Di situ dia sujud. Matahari sujud macam mana bentuknya entah, pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta ilmiah yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh para pakar dan ahli astronomi manapun sampai hari kiamat, kecuali dari hadis ini, bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Ini hadisnya. Matahari pernah pergi meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Kali ketiga baru Allah perintahkan, terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Dengar hadisnya tadi? Dengar bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi ini dulu. Kapan? Belum ada para pakar yang mampu mengungkapkan ini. Kalaulah tidak ada hadisnya, kita tidak akan tahu ini. Dan Rasulullah tidak pernah bicara dengan nafsunya. Seluruh yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Untuk terbitnya matahari di sebelah barat, tahukah kamu kapan akan terjadi? Dia akan terjadi ketika di mana seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau taubat sudah terlambat. Orang yang menyatakan ingin syahadat memasuk Islam sudah telat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mendengarkan taubat mereka. Di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tempat terbitnya matahari dari sebelah barat, tempat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari di sebelah barat, itu adalah pintu taubat yang ternganga. Jarak pintu taubat itu, kata Rasulullah SAW, 70 tahun perjalanan. Tidak tahu 70 tahun perjalanan cahaya atau perjalanan apa, pokoknya lebarnya pintu taubat itu terbuka adalah 70 tahun. Tapi ketika matahari terbit dari sebelah barat, sejak itu pintu tersebut tertutup rapat, maka tidak ada lagi taubat. Tidak ada lagi taubat. Orang yang ingin bersyahadat memasuk Islam sudah tidak lagi diterima. Bahkan sejak matahari terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi sholat duha, tidak ada lagi sholat zuhur, tidak ada lagi sholat asar. Semua ibadah-ibadah dan syariat sudah diangkat. Besoknya binatang raksasa akan keluar dari dalam perut bumi. Malam harinya Al-Quran sudah dipanggil oleh Allah kepada sumbernya, kepada zatnya. Bahkan catatan, subhanallah, Bapak akan baca nanti hadis, kita dengarkan bersama-sama ya. Rasul mengatakan saat itu Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran putih. Di waktu duha, setelah matahari terbit, orang-orang ingin melihat Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah tinggal lembaran-lembaran putih. Saya bertanya kepada Bapak, di zaman Nabi ada nggak Al-Quran yang seperti ini? Di zaman sahabat ada nggak Al-Quran seperti ini? Tidak ada. Yang namanya kertas itu kan baru beberapa tahun kemarin yang baru munculnya kan. Nabi mengatakan saat itu Al-Quran sudah tinggal kertas-kertas putih kosong. Subhanallah. Jelas bila adalah Nabi yang mulia, Nabi yang benar, Nabi yang jujur. Belum mengungkapkan ada kertas nanti di akhir zaman. Al-Quran ketika dia diangkat sudah tinggal hanya lembaran-lembaran putih yang kosong. Subhanallah. Allah pada hari di mana matahari terbit dari sebelah barat mengumumkan bahwa hari ini iman orang yang telah beriman sebelumnya sudah sah. Hari ini orang yang pernah beramal dengan amal-amal sebelumnya telah diterima, dan dari hari ini tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi iman.
Ibrahim bin Semit cuma dua. Apa kata beliau? Amalan yang paling tepat kita lakukan adalah istighfar dan bersalawat mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang fitnah luar biasa, penyakit akhir zaman luar biasa, dan keadaan seperti ini sudah dibayangkan oleh Nabi Muhammad, sudah diramal oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahan. Nanti di akhir zaman, nanti di akhir daripada masa, umatku akan menyerang kepada diri-diri mereka penyakit yang namanya penyakit wahan, kata Nabi. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan penyakit wahan ini? Mal wahnu ya Rasulullah? Sahabat tanya sama Rasul, ya Rasul, wahan itu apa sih? Nabi SAW mengatakan yang dimaksud dengan wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nih orang-orang zaman sekarang banyak kena penyakit ini. Kenapa mereka bisa terjangkit penyakit ini? Hubbud dunya, cinta dunia, karahiyatul maut, takut sama mati. Tahukah kita kenapa? Satu masalahnya, satu problemnya, satu kerusakannya, karena mereka meninggalkan Sumud dahra. Jangan caci maki zaman, jangan salahkan masa. Yang salah bukan zaman, yang salah bukan masa, yang salah adalah orang yang mengisi zaman dan masa itu. Salahkah kita karena hidup 1400 tahun selepas Nabi? Tidak. Mengapa begitu? Karena kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah beribadah pada saat zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepada kita. Yang dapat istiqamah dengan banyaknya godaan hiburan ini, dengan banyaknya internet ini, dengan banyaknya television maksiat, dengan banyaknya tontonan yang macam-macam, maka insya Allah kalau kita jaga ukhuwah, kita jaga persatuan, kita jaga jamaah, istiqamah, husnul khatimah, maka kita sama seperti orang yang berhijrah. Tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, selera umatku, nafsu umatku mendapatkan dunia semakin cangok, semakin hebat nafsu untuk mendapatkan dunia. Ketika kiamat semakin dekat, umatku makin berselera untuk dunia, memburu jabatan, menghalalkan segala macam cara. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Di waktu yang sama hubungan mereka dengan Allah semakin tidak mesra. Makin dekat kiamat, hubungan dengan Allah semakin tidak. Ulama sesat ikut Dajjal. Dajjal nggak lama, cuma 40 hari. Bukan lama-lama, cuma 40 hari. Ketemu Nabi Isa, dipancung lehernya, mati. Cuma Nabi Isa yang bisa membunuh dia. Nabi Isa sekarang di langit ke-6 akan turun. Ada 41 hadis sahih mendukung itu. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Satu hari Nabi Muhammad ketemu Dajjal lagi tidur di kebun korma. Kata Nabi, diam. Tunjuk orang tidur, kayak Ibnu Sayyad, kata sahabat. Model-modelnya. Siapa itu? Kata Umar bin Khattab. Dajjal. Cabut Nabi pedang. Apa dicabut Umar bin Khattab pedang? Biar aku pancung. Nggak bisa, kata Nabi. Yang bisa bunuh dia Ibnu Maryam, anaknya Siti Maryam alaihis salam. Nggak bisa. Nah, nanti Nabi Isa datang pancung bunuh. 40 hari itu kata Nabi penderitaan atas umat Islam yang sangat pada puncaknya. Sebab makanan dipegang Dajjal semua, minuman pegang Dajjal. Siapa mau makan mau minum harus menyembah Dajjal. Satu orang anak muda yang beriman jumpa Dajjal, kata Dajjal, aku Tuhan. Anak muda ini bilang, tahu, aku Tuhan. Apa yang kau minta aku beri. Mana ada Tuhan matanya cemeh. Dajjal kan matanya buta tuh. Mana ada Tuhan matanya cemeh. Dipancung sama Dajjal, mati anak muda ini. Udah mati dihidupkan sama Dajjal. Nah, kamu tadi mati udah saya pancung, sekarang saya hidupkan. Percaya nggak kamu saya Tuhan? Ketawa anak muda ini. Makin yakin aku kau bukan Tuhan, kau Dajjal. Dipancung sekali lagi, nggak mati lagi. Tapi makanan diambil Dajjal, minuman diambil Dajjal. Sehingga kata Nabi pada saat itu istri dan anak-anakmu ikat.
Karena nanti kalau anakmu kelaparan, berapa hari nggak makan, nggak minum, dia akan jerit-jerit, nangis-nangis. Istrimu nggak tega, pasti istrimu akan pergi jumpa Dajjal minta makan demi anaknya. Waduh, kalau terjadi itu saya terpaksa ikat istri saya itu. Anak cucu ikat semua. Yang bertahan orang beriman yang laki-laki. Perempuan nggak tega lihat anaknya kelojotan, kelaparan gitu. Dia akan jumpa Dajjal. Nah, makanya istri, anak, cucu ikat. Para pengikut Dajjal itu nanti, para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Para pengikut Dajjal itu nanti ada 8 kelompok. Kelompok pertama seluruh orang Yahudi satu muka bumi. Sekarang Pak, orang-orang Yahudi itu masih berbeda-beda pendapat. Ada orang-orang Yahudi di berbagai negara yang tidak mendukung dengan perbuatan jahat Israel yang ada di Palestina sekarang. Tapi ketika Dajjal keluar, orang Yahudi ini pun ikut bergabung dengan Dajjal. Yang kedua, pengikut kelompok Dajjal yang kedua, yaitu seluruh setan-setan dari bangsa jin. Seluruh setan-setan dari bangsa gaib ini akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad yang munafik. Apa kata Rasulullah? Ciri-ciri orang munafik dari umatku, lihat sholatnya. Orang munafik paling berat melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Orang munafik paling suka mempermainkan sholat dan menunda-nunda sholat. Orang munafik paling suka sholatnya di ujung-ujung waktu. Orang munafik banyak tidak ikhlas kalau sholat, ria. Orang munafik kalau sholatnya cepat tanpa khusyuk. Dan orang munafik kalau sudah selesai sholat, mereka akan langsung berdiri, tidak mau berzikir, anti berdoa. Jadi kalau begitu Bapak Ibu wajib memperjuangkan diri, jangan sampai termasuk di antara orang munafik. Nabi berkata, maukah kalian aku berikan ilmu agar kamu sampai mati tidak pernah menjadi orang munafik? Maukah kamu aku berikan ilmu bahwa di akhirat kamu tidak akan pernah masuk neraka walau hanya 1 detik? Mau? Kata para sahabat. Maka kata Nabi adalah, kamu jaga sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari berturut-turut di masjid, dan tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Pastikan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita selalu di masjid. 40 hari, 40 malam jaga sholat berjamaah di masjid. Kalau itu kamu lakukan karena Allah dan kamu tidak pernah terputus dari takbiratul ihram, kamu tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai kamu mati. Dan kamu akan menjadi orang yang cinta menjaga sholat 5 waktu dimanapun saja kamu berada, selalu berjamaah. Dan di akhirat kamu tidak akan pernah dirasa akhir zaman, al-hijratu, orang yang hijrah, orang yang istiqamah pada saat banyak fitnah, ke hijratin ilayya, sama seperti berhijrah bersama Rasulullah sallallahu